Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran kimia, pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh online. Yang kali ini kita akan membahas tentang struktur dan sistem periodik unsur. Di bab ini, kalian nanti diharapkan bisa mempunyai kompetensi yaitu memahami struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang teori atom. Jadi, sebelum kita membahas struktur atom, terlebih dahulu kita akan membahas tentang beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana atom itu. Nah, teori atom itu mengalami beberapa perkembangan. Dari yang pertama, menjelaskan bahwa atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dalam bahasa Yunani, atom itu berasal dari kata a yang artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi secara bahasa, atom itu artinya sesuatu yang tidak dapat terbagi lagi. Dari atom Dalton yang lain mengatakan bahwa atom digambarkan sebagai bola bejal yang memiliki ukuran sangat kecil. Atom antara satu dan lain itu bisa bergabung membentuk senyawa. Misalkan air itu terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom oksigen. Dalton juga menjelaskan bahwa reaksi kimia adalah suatu pemisahan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tersebut tidak dapat diletakkan dan dimusnahkan. Kira-kira seperti ini visualisasi gambar tentang atom menurut teori atom. Atom yang kedua, itu teori atom yang dijelaskan oleh seorang ahli bernama J.J. Thomson pada tahun 1900. Thomson menjelaskan bahwa atom itu digambarkan sebagai suatu bola bejal yang memiliki muatan positif dan di dalamnya tersebar yang disebut dengan elektron. Dalam hal ini, Thomson itu dianggap sebagai ahli ilmuwan yang dianggap menemukan partikel dalam atom yang namanya elektron. Gambaran atom menurut teori Thomson kira-kira seperti ini. Selanjutnya, atom yang itu teori atom yang dijelaskan oleh Rutherford pada tahun 1900. Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom serta memiliki muatan positif oleh elektron yang bermuatan negatif. Gambaran atom Rutherford seperti ini. Ini di tengah ini adalah inti atomnya, yang di dalam inti atom itu terdapat dua partikel yaitu proton dan neutron, dan di luar inti ya, terus itu ada partikel-partikel yang namanya elektron yang selalu inti atom. Itu gambaran atom menurut Rutherford. Sedangkan teori atom yang selanjutnya, teori atom yang dijelaskan oleh seorang ahli kimia bernama Niels Bohr. Niels Bohr pada tahun 1913 menjelaskan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi atom pada lintasan tertentu serta tidak memancarkan energi. Ini teori yang menyempurnakan teorinya Rutherford. Jadi kalau menurut Rutherford itu partikel atom mengelilingi inti dengan lintasan sembarang, tapi menurut Niels Bohr elektron ketika mengelilingi inti itu mengelilingnya pada lintasan tertentu yang nanti disebut dengan istilah kulit atom dan tidak memancarkan energi. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Terutama elektron itu bisa pindah dari luar atau lintasan yang dengan energi tertinggi ke yang energinya lebih rendah.
dengan disertai adanya gambaran tentang atom menurut teori Niels Bohr itu kira-kira seperti ini. Jadi yang di tengah dan inti atom itu nanti dikelilingi oleh elektron, ya, yang beredar di inti pada lintasan tertentu yang kulit atom. Teori atom adalah teori atom yang modern, ya, teori atom modern atau sering disebut juga dengan teori mekanika kuantum, kan oleh seorang ahli bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Menurut Schrödinger, ketika mengelilingi inti itu terdapat pada suatu orbital, yaitu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Orbital digambarkan sebagai awan elektron atau pola titik. Semakin rapat titiknya, semakin besar kemungkinan elektron ditemukan. Jadi berbeda dengan itu elektron jelas posisinya, ya, mengelilingi itu pada lintasan tertentu. Elektron itu posisinya tidak bisa dipastikan, ya, hanya berupa kemungkinan ditemukannya posisi elektron. Gambaran atom menurut Schrödinger jadi seperti ini, ya, elektron itu tambahnya tidak menjadi tidak jelas, ya, karena ketidakpastian posisi elektron kan, ya, hanya kemungkinan. Kita lanjutkan untuk bagian berikutnya, kita bahas tentang struktur atom. Jadi ini berdasarkan teori atom Niels Bohr. Atom itu terdiri dari dan kulit atom. Itu terdapat dua partikel pokok, yaitu proton dan neutron. Dan pada kulit atom itu terdapat partikel yang namanya elektron. Secara ringkas, ini perhatikan baik-baik pada atom ini, baik proton, neutron maupun elektron. Nanti dipahami bahwa elektron itu partikel yang ada dalam kulit yang bermuatan negatif -1, dan yang terdapat pada inti dengan muatan +1. Partikel yang ada dalam inti itu tidak bermuatan. Berikutnya silahkan perhatikan baik-baik bagaimana cara menuliskan lambang atom atau lambang unsur. Penulisan itu ditulis dengan simbol seperti ini. X itu adalah lambang atomnya, di sebelah kiri bawah itu ada yang namanya Z itu nomor atom, sedangkan A biasa di atas atau bisa juga nanti di kanan atas itu asa. Jadi pada penulisan simbol atau lambang itu sendiri disertai juga nanti ada nomor atom. Dan untuk yang nomor atom, ya, yang menyatakan jumlah proton di atom. Nah, karena atom itu sifatnya netral, tidak bermuatan, maka jumlah proton, partikel yang bermuatan positif, harus sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Proton yang ada di inti, elektron di kulit. Jadi otomatis nomor atom itu selain menyatakan jumlah proton, juga menyatakan jumlah elektron. Sedangkan yang A atau nomor massa itu angka yang menyatakan neutron yang ada di inti. Jadi kalau jumlah proton itu ditentukan dari nomor atom Z, maka ada persamaan A sama dengan neutron N. Ya. Kalau kita kemudian mau menghitung jumlah neutron yang ada dalam inti, maka rumusnya menjadi jumlah neutron sama dengan A nomor massa dikurangi Z nomor atom. Itu cara menghitung jumlah neutron. Baik, kita terapkan pada contoh berikut. Perhatikan baik-baik. Contoh pertama, nah ini lambang atomnya C itu lambang atom karbon, nomor atomnya 6 dan nomor massanya 14. 12 bukan 14, ini harusnya 12 ini, ya, harusnya 12 ya. Jadi lambang atomnya adalah C, lambang atom karbon, ya, nomor massanya adalah 12, ya, sedangkan nomor atomnya 6. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nomor atom menyatakan jumlah proton dan elektron. Otomatis karena nomor atomnya 6, berarti dalam atom karbon ini terdapat jumlah protonnya 6, jumlah elektronnya juga 6. Sedangkan untuk menghitung neutron tadi, nomor massa 12 dikurangi nomor atom 6. 12 kurangi 6 sama dengan 6. Contoh kedua, misalkan ini
lambang atom ini atau simbol atom ini. Fe itu lambangnya, jadi lambang atom besi itu Fe. Besi itu dari bahasa Yunani ferrum, jadi lambangnya Fe. Kita sudah pelajari di bab sebelumnya tentang lambang atom ya. Di lambang atomnya itu Fe, di sini nomor atomnya adalah 26, nomor masanya 56. Nah, dari nomor atom 26 ini kita akan tahu jumlah proton elektron. Karena nomor atomnya 6, maka atomnya 26. Nomor atomnya 26, maka jumlah protonnya 26, jumlah elektronnya juga 20. Untuk menghitung neutron, jadi rumusnya menghitung neutron itu rumusnya adalah nomor dikurangi nomor atom. Nomor masanya itu 56, nomor atomnya 26. Untuk jumlah neutron 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Kita lanjutkan memahami tentang lambang atom. Ada beberapa istilah yang nanti harus kalian pahami, yaitu ada istilah isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop? Isotop adalah atom-atom dengan nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Coba perhatikan dari contoh berikut ini. Jadi contoh misalkan atom karbon itu mempunyai 3 isotop, artinya ada 3 lambang atom karbon. Ya, ketiga-tiganya nih tadi sesuai dengan istilah isotop ini. Nomor atomnya sama, ini nomor atomnya 666, sedangkan nomor masanya berbeda. Ada C612, ada C613, dan ada C614. Ini berikutnya yang isoton. Isoton adalah atom-atom dengan nomor atom berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama. Contoh ini ya, misalkan antara C613 dengan N14. Dua atom ini nomor masanya juga beda, tapi ada kesamaan. Kedua atom ini mempunyai jumlah neutron. Untuk C613 berapa neutronnya? Iya, betul, neutronnya itu ya. Masih ingat rumusnya? Nomor massa dikurangi nomor atom. 13 dikurangi 6 berapa? 7. Yang C613 jumlah neutronnya 7. Sedangkan yang N714 kalau kita hitung neutronnya ya, 14 dikurangi 7 berapa? Ya, 7 sama. Jadi kedua atom ini neutron sama, maka disebut dengan isoton. Harus kalian pahami yaitu isobar. Apa isobar? Isobar adalah atom-atom dengan nomor atom tetapi nomor masanya sama. Ya, diingat-ingat yang sama saja ya. Yaitu nomor masanya yang sama. Berikut ya, misalkan antara C614 dengan N14. Kedua atom ini punya kesamaan yaitu dalam hal nomor massa 14 disebut dengan isobar. Berikutnya akan kita tentang yang namanya konfigurasi elektron. Ini materi penting, tolong perhatikan baik ya. Konfigurasi elektron. Ketika nanti kalian memahami elektron, kalian nanti bisa memahami banyak hal. Yang namanya konfigurasi elektron itu adalah penyebaran elektron pada kulit-kulit atom. Saya jelaskan di bagian sebelumnya bahwa elektron dalam atom itu terdapat dalam kulit. Nah, penyebaran atau penataan elektron pada tiap-tiap kulit itu yang disebut dengan elektron. Untuk membuat konfigurasi elektron, kalian harus mengikuti beberapa aturan atau ketentuan. Yang pertama, bahwa jumlah elektron pada tiap kulit itu rumus ini 2n kuadrat. Atom itu berlapis-lapis ya. Dari kulit yang paling dekat dengan inti itu kulit pertama ya, dinamakan ya. Kulit berikutnya, kulit yang lebih luas, nomor 2 ya, itu kulit L, sedangkan kulit O ke 6P dan seterusnya. Tapi biasanya paling hanya 4 kulit macam ini ya, 4 kulit ini. K, L, M, N dengan urutan nomor itu 2, 3, 4. Sesuai dengan aturan pertama, pengisian elektron pada tiap kulit rumusnya adalah 2n kuadrat. Jadi kalau dihitung maka isinya elektron adalah 2 kali n-nya 1, kuadrat itu 1 dikalikan 2 isi elektron paling banyak atau maksimal 2 elektron. Isinya elektron maksimum adalah 2. Ya, 2 dikuadratkan dulu
2 kuadrat 4 kali 2 ketemu. Dari kulit L hanya boleh 8. Demikian juga selanjutnya kulit M, harga N-nya 3. Maka jumlah elektron maksimumnya adalah bisa dihitung. 2 kali 3 dikuadratkan berapa? 9. Hanya boleh diisi elektron paling banyak 18. Untuk kulit N, ya, kulit N/4, sehingga jumlah elektron maksimumnya bisa dihitung dengan 32. Jadi kulit N jumlah elektron maksimum adalah 32. Demikian juga selanjutnya. Untuk aturan pembuatan konfigurasi yang kedua adalah ada aturan bahwa jumlah maksimum yang ada pada kulit terluar namanya elektron valensi. Aturan kedua mengatakan bahwa jumlah elektron di kulit terluar atau elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi maksimum 8. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan baik-baik contoh atom dengan nomor atom, ya nih. Misalkan atom oksigen namanya, nomor atomnya 8. Nah, nomor atom 8 masih ingat? Nah, untuk membuat konfigurasi kita harus tahu jumlah elektron. Jumlah ditentukan dari nomor atom. Baik, lanjutkan materi yang berikutnya yaitu tentang sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur itu adalah tabel, bentuknya tabel yang memuat tentang daftar unsur. Dalam sistem periodik unsur, itu unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Untuk lajur-lajur horizontal itu disebut dengan periode unsurnya berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur-lajur vertikal atau disebut dengan golongan itu disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nah, jadi unsur yang kita kenal sekarang ada 100 lebih unsur. Untuk tabel seperti ini yang disebut dengan sistem periodik unsur. Tadi ada istilah periode dan golongan. Jadi periode itu lajur mendatar. Ya, ini contoh misalkan ini periode pertama itu 2 unsur, hidrogen dan unsur periode pertama. Periode kedua ini ada litium, barium dan seterusnya itu periode kedua. Periode ketiga ada Na, ada Mg dan seterusnya ke kanan, ya. Jadi melihatnya ke kanan, ya periode 4, periode 5 dan itu yang namanya periode. Jadi lajur Jepang melihatnya kiri kanan. Penulisan periode nanti pakai angka biasa 1, periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu lajur vertikal. Jadi melihatnya dari tulisannya pakai angka Romawi. Yang paling kirinya adalah golongan 1A. Jadi angka 1 pakai angka Romawi. Dan berikutnya golongan 2A ini ada B, E, M, G dan ini golongan 2A. Jadi lajur tegak dari atas ke bawah itu golongan, ya. Antara golongan 2A dan golongan 3A diselipi, disipi dan seterusnya, dan yang sebelah kanan ada golongan transisi. Golongan itu namanya golongan transisi karena secara penemuannya ditemukan pada transisi antara golongan 2A dan 3A. Hanya 3A, ini golongan ini, ya, ada boron, ada aluminium dan seterusnya, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan yang paling kanan adalah golongan 8A. Ini golongan 8A, golongan kemudian, ya. Ini tentang gambar tentang sistem periodik unsur atau tabel unsur secara umum ini. Kalian boleh mendapatkan bentuk tabel seperti ini, bisa download dari internet ataupun beli di toko ada. Ya, paling aku menyebut tabel yang memuat tentang daftar unsur. Ya, lengkap nanti ada nomor atom, nomor massa dan sebagainya. Pada tabel ini dijelaskan lengkap. Kalian perlu memahami tabel ini, ya, memahaminya tadi bahwa unsur-unsur itu disusun per periode dan per golongan. Periode itu dari kiri berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi dari kiri kanan nanti nomor atom 2, ya, 1, 2. Kemudian litium nomornya 3, berium 4, selanjutnya ini boron 5, karbon 6 dan seterusnya. Balik lagi, natrium itu 11, magnesium 12 dan seterusnya. Jadi 11, 12 dan itu jadi penyusunan atom berdasarkan nomor atomnya dari kiri kanan. Sedangkan untuk golongan lihatnya dari atas ke bawah, ya, itu unsur-unsur itu disusun berdasarkan, artinya bahwa unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan natrium itu nanti sifatnya mirip. Demikian juga antara berium, magnesium, maka sifatnya mirip. Demikian seterusnya. Ini yang perlu dipahami kaitannya dengan unsur. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang
letak unsur dalam sistem periodik unsur itu. Menentukan letak unsur dalam sistem periodiknya menentukan nomor periode di dalam sistem periodik unsur. Nanti bisa kita tentukan. Nah, itu penentuannya adalah berdasarkan nomor periode dan nomor golongan. Tentu saja kita tidak perlu menghafal tabel tadi untuk menentukan nomor periode dan nomor golongan itu. Ada cara mudah, itu ditentukan dari berapa jumlah elektron valensi. Dari mana kita tahu jumlah kulit dan dari konfigurasi elektron. Jadi kuncinya untuk menentukan nomor periode dan nomor golongan adalah kita harus menentukan dulu konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron kita nanti akan tahu berapa, contoh nih, unsurnya tidak disebut, hanya simbol saja. Ada unsur apa, A misalkan, ya unsur A. Ya, unsur A itu nomor atomnya 14. Ya, jadi nomor atomnya 14, maka konfigurasinya kalau kalian sudah pintar ini ya. Kulit K isinya 2 elektron, L 8 elektron, dan M isinya hanya 4 elektron karena elektronnya 14 sih. Jadi konfigurasi 284 ini berarti unsur A ini mempunyai jumlah kulit sebanyak 3 K, kulit terluarnya L, jumlah elektronnya 4, berarti elektron valensinya 4. Karena jumlah elektron valensinya 4 terletak pada golongan 4A. Iya, jadi unsur A ini, ya, entah unsur apa tadi disebut unsur A, terletak pada periode 3 golongan 4A. Nanti bisa cocokkan di tabel tadi, tim periode unsur periode 3 terletak pada golongan 4A. Lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh kedua nih, unsur yang lain dengan konfigurasi 2881. Nah, berarti jumlah kulitnya berapa? Iya, betul, jumlah 4. Kemudian kita lihat berapa elektron valen? 1. Maka unsur ini terletak pada periode terletak pada golongan 1A. Contoh satu lagi, unsur yang lain lagi, misalkan unsur dengan konfigurasi 2, 8, 18, 7. Ya, kalian nggak perlu memperhatikan angka-angkanya semuanya, cukup dilihat. Oh, berarti unsur Q ini unsur yang ada 4K, L, M, N. Ya, jumlah kulitnya 4. Harusnya ini terletak pada periode 4, bukan periode ini, salah ini ya. Terletak pada periode 4, golongannya adalah golongan 7A karena elektron valensinya 7, maka ini terletak pada 7. Baik, selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah tentang sifat-sifat dari memahami unsur atau sifat-sifat unsur itu cukup ya, letak atau posisi unsur itu dalam sistem periodik unsur. Memahami sifat-sifat unsur tidak satu persatu, tapi dipahami per periode dan per golongan. Nah, sifat-sifat periodik unsur apa? Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Dari yang pertama tentang jari-jari atom. Ya, jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai dengan kulit elektron terluar. Jari-jari atom nanti berkaitan dengan gaya tarik inti terhadap elektron. Ini nanti akan berpengaruh di dalam menentukan nilai energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Kalian perhatikan dulu tentang jari-jari atom. Tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa jari-jari atom itu memahaminya adalah per golongan dan per periode. Dalam sistem periodik tabel tadi, lihatnya dari atas ke bawah, periode dari kiri ke kanan. Untuk unsur-unsur dalam satu golongan, ya dari atas ke bawah ini ya, karena satu golongan berarti tentu saja melihat dari atas ke bawah jumlah kulitnya bertambah. Ini ya. Maka karena jumlah kulitnya bertambah, otomatis jari-jarinya juga bertambah. Nah, jarinya bertambah dan tentu saja jari-jari bertambah nanti akan menentukan ukuran dari atom itu. Setelah semakin besar ya dari atas ke bawah dalam satu golongan, maka jari. Sedangkan untuk satu periode ya, jumlah kulitnya sama. Ya, contoh periode 1 berarti unsur ini jumlah kulitnya 1. Periode 2 berarti jumlah 2. Walaupun jumlah kulitnya sama, tapi bukan berarti nanti jari-jari dari kiri ke kanan ya, jari-jari atom itu
itu akan semakin kecil. Nah, kenapa demikian? Padahal jumlah kulitnya sama. Kenapa kok kemudian jari-jari atom semakin kecil? Ini penjelasannya gini, ya, bahwa atom-atom dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, dengan jumlah bertambah. Nomor atom bertambah, maka otomatis jumlah proton dalam inti kan bertambah. Jumlah proton dalam inti itu adalah partikel yang bermuatan positif yang nanti akan menarik elektron. Otomatis karena jumlah protonnya bertambah, itu berarti gaya tarik terhadap elektron juga semakin bertambah. Karena gaya tarik elektron semakin bertambah, ya, berarti jarak elektron ke inti atom semakin kecil. Sehingga kesimpulannya unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sudah memahami jari atom. Energinisasi misalkan, ya. Energinisasi adalah besarnya energi minimum untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom. Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom metal dalam wujud gas untuk membentuk ion bermuatan -1. Sedangkan keelektronikan pada suatu ikatan kimia. Secara garis besar, pemahamannya tentang